khusus saya mewakili istri saya ini. Istri saya ini didiagnosa paru-parunya kelombur, ya kelombur istilahnya ya. Ya, molor ya, molor. Nah, istilahnya balon yang sudah ditiup akhirnya nggak bisa kembali, katanya seperti itu. Kemudian ini 1 tahun tidak ada peningkatan sama sekali. Jadi ini obatnya dihirup 2 kali, 1 kali sehari. Kadang-kadang setiap bulan itu batuk. Batuknya yang kemarin ini sampai hampir semaput. Nah, istilahnya hampir pingsan. Nggak tahu ini apa penyebabnya. Terus kalau minum obat batuknya itu bergetar, berodok. Nah, sekarang ini jalan mulai dari parkiran itu sudah nggak kuat tadi. Nggak tahu itu, setiap bulan seperti itu. Kemarin kalau ini meningkat berarti sama dokter katanya dicek ke jantung. Tapi nggak tahu. Nah, ini pertanyaan saya, sampai kapan ini istri saya menghirup obat ini? Ya kan? Pertanyaan itu penyakit paru ya, atau bahasa Indonesia menyebabkan potasium tinggi. Walaupun itu bukan di konteks penyuluhan ini ya. Nah, ini kan kanker sama pneumonia. Nanti ada sendiri sih sebenarnya COPD. Nah, tapi tidak apa-apa karena itu kan termasuk penyakit paru juga yang kita tangani di poli ini ya. Jadi PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis ya. Jadi artinya kronis itu sudah lama terjadinya, bukan penyakit yang baru ya. Dan faktornya banyak sekali. Misalnya paparan asap rokok yang sudah lampau, bukan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang berarti kan masih baru ya. Jadi sudah bertahun-tahun yang lalu. Mungkin saat ini sudah ada ya, paparan yang saya Bapak sebutkan tadi sudah ada. Selain rokok juga polusi udara ya, asap dapur mungkin dari penggunaan kompor kayu bakar dan lain sebagainya. Juga mungkin di rumah sendiri tidak ada paparan-paparan tersebut, tapi dari tetangga misalnya yang sering makan sampah dan lain sebagainya itu tetap bisa menimbulkan gangguan itu tadi, saluran napasnya jadi menyempit. Akhirnya kalau sudah lama akhirnya terjadi perubahan struktur anatomis, dan itu yang di Bapak sebut sebagai paru molor tadi ya. Nah, kalau sudah seperti itu sifatnya sudah irreversible, jadi tidak bisa balik normal seperti yang depannya yang tadi balon ditiup sudah molor, tidak bisa kembali kecil lagi. Jadi ada batasnya dimana maksimalnya kembalinya ya segitu ya. Nah, kondisi itu sifatnya progresif, artinya tiap tahun itu akan semakin bertambah berat ya. Jadi maksudnya ketika ada infeksi, salah satunya pneumonia, itu akan memperberat kondisi PPOK itu ya. Jadi yang semula mungkin kalau diagnosisnya kita lakukan tes tiup ya, tes biometri. Nah, itu kita lihat di situ memang ada gangguan obstruktif ya, obstruksi maupun yang mungkin bisa disertai dengan gangguan perkembangan paru. Nah, itu nanti kita lihat di situ tuh biasanya kalau penyakit paru molor ya yang sering terjadi infeksi, maka dia progresivitas penyakitnya akan bertambah. Jadi semakin lama semakin berkurang dari fungsi parunya. Selain itu juga ada komplikasi lain, salah satunya ke jantung ya. Jadi penyakit paru apapun yang kronis ya, itu juga karena kan ada hubungan antara pembuluh darah paru dengan jantung. Lama-kelamaan juga akan berdampak ke jantung ya. Jadi kalau kita menangani parunya saja, saluran napasnya diperbaiki ya, kemudian mungkin infeksinya dikendalikan, jadi tidak terjadi infeksi berulang setiap bulannya atau setiap tahunnya, tetapi jantungnya sendiri yang juga mengalami komplikasi jadi lebih lemah ya. Nah, tentu itu akan berdampak pada keluhan itu yang mungkin tidak dianggap tidak bisa hilang ya, atau tetap tadi ya. Jadi semakin lama yang semula bisa jalan 100 meter ya, terus kemudian turun jadi 90 meter, 80 meter dan seterusnya. Memang penyakit ini sebetulnya memang tambah lama kata
Bagaimana hubungannya tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rizky ya Pak ya. Lama-lama memang saling berhubungan, tapi bukan berarti tidak ada obat. Banyak sekali pasien-pasien dengan paru molor yang dia bisa tetap beraktivitas normal. Jadi artinya selalu ada harapan. Nggak boleh aku nggak bisa sembuh, bisa. Tapi harus diketahui ini sumbernya apa ya? Oh sumbernya infeksi, berarti harus segera infeksinya diatasi. Oh ternyata sumbernya jantungnya, makanya disemprot-semprot terus kok gak membaik. Atau bisa jadi loh cara hirupnya yang tidak benar. Jadi banyak sekali yang harus digali. Baik, pertanyaannya